adalah dunianya sendiri. Dan aku datang ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk menyelamatkan dunia, tetapi aku datang untuk mengambil mempelai-mempelaiku, menjemput mempelaiku yang satu ini yang sedang berbicara. Itulah aku. Aku hanya menjemput mempelaiku yang sedang berbicara ini. Dan mempelai-mempelai yang lain akan dijemput oleh malaikat-malaikatku yang berpasukan berbatalion, bertriliun-triliun. Pasukanku sangat banyak. Kalian mau apa? Dan semua orang yang mati di kuburan sekarang sudah bangkit. Silakan kalian makan dan kalian bersenang-senang. Dan kalian keluarlah jadi saksi. Semuanya dengan cahaya ilahi. Sekarang semua orang-orang yang di kuburan sudah bangkit. Kalian mau lawan orang yang sudah mati? Yang sudah mati beribu-ribu tahun, yang sudah mati berpuluh-puluh tahun, orang-orang kudus, darah-darahnya sudah berteriak di sini, dan aku sudah membangkitkan mereka. Silakan kalian makan, cari warung, cari warung terdekat, dan kalian makan sekarang, dan belilah baju di mall-mall pakai daun. Beli baju itu pakai daun, bukan pakai uang, pakai daun. Pada saat kalian berbalik, uang itu sudah berubah jadi daun. Semuanya sudah bangun. Dari kuburan sudah bangun. Inilah kebangkitan angkatan yang kedua sedang berlangsung. Hai dunia dalam gelap, apakah kalian tidak tahu? Mereka akan bersaksi dengan wajah yang sangat cantik, yang sangat ganteng, dan dunia terkejut. Mereka ini dari mana? Dari suku mana? Kalian sudah tidak tahu. Mereka lah yang sudah bangun. Orang-orang kudus dari zaman ke zaman sudah bangun. Jadi inilah kebenaran yang terbuka di mata kalian, dan mempelai akan istirahat. Gantian yang sudah bangun akan bersaksi, dan kalian akan melihat menonton mereka dengan mata kalian secara jasmani. Mereka sangat cantik karena mereka memakai tubuh supranatural. Mempelai ini masih memakai tubuh darah dan daging. Dia akan beristirahat karena terlalu capek, terlalu lelah. Memotong jaringan enam ini terlalu lelah. Karena hanya dia yang bisa memotong jaringan enam ini, didampingi malaikat Mikael dan malaikat Uriel. Hanya mereka bertiga. Dan tentunya di samping mempelai ini ada pangeran ilahi yang mendampingi dia. Apabila dia kalah, dia mati, di alam roh langsung dilarikan ke kamar khusus untuk memulihkan dia. Sangat capek, sangat lelah, tidak akan mampu. Manusia biasa dari dunia tanah yang akan bisa memotong jaringan 666. Coba aja kacau jaringannya sekarang. Dari dulu sampai sekarang, pada saat mempelai potong, sudah kacau. Sudah kacau. Halo, Bucan Ellen Sanip. Shalom hambaku. Shalom hambaku. Sophia Lin. Shalom hambaku Jordaniel. Shalom semua ini hambaku yang teguh tetap berpegang di dalam firmanku. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kalian. Jangan terikat harta kalian pada harta. Ketika malaikatku menjemput kalian, ketika mereka datang di rumahmu untuk melarikan engkau, Shalom Rubianto, Shalom Elohim, kau akan lari baju di badan. Jangan ingat hartamu. Jikalau aku sudah memerintahkan kota itu akan dilululantakkan, bergegaslah keluar dari kota itu, agar kalian tidak binasa bersama-sama orang-orang fasik. Jadi, pesan urgent pada saat ini, berjaga-jagalah di setiap waktu, dan bacalah firmanku setiap saat, dan berdoalah kepadaku, panggil namaku, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim. Panggillah namaku. Itulah namaku di kerajaan surgaku. Bapa Yahweh, Yesua, Hamasya Elohim adalah ketiga pribadi dalam satu nama. Yesua, Hamasya Elohim. Bapa Yahweh, anak firman yang hidup, dan Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri. Panggil namaku itu. Nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Nama itu sangat berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh,
dengarkanlah apa perkataan dari malaikat Mikael, malaikat Haniel, malaikat Uriel, malaikat Gabriel yang sedang berbicara ini memegang jabatan 2 dia gerbang portal. Kalau malaikat Gabriel tidak berbicara, langsung memakai tubuh mempelai ini dalam berbicara, memberitakan kabar sukacita surga. Dengarkanlah perkataan malaikatku yang sedang bertugas di muka bumi ini. Malaikat kasih. Malaikat kasih yang senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain. Malaikat kemurahan. Malaikat kemurahan kasih. Dialah malaikat kasih yang senantiasa menolong orang manusia di muka bumi ini. Jadi, Bapak Ibu umat manusia yang masih hidup pada zaman ini, pada saat ini, dengarkanlah perkataan roh, dan Bapak Ibu harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto namanya, pemuda yang berumur 33 tahun yang sudah ada di muka bumi ini. Dia sebenarnya sudah tidak ada tugas lagi di muka bumi ini. Dia sudah istirahat. Tugasnya di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu sudah selesai, tuntas, di atas kayu salib. Tetapi dia melihat mempelai. Dia ini sudah sangat capek. Di 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya, tapi dia menyamar jadi orang biasa dan tertutup oleh dunia. Dunia tidak boleh tahu. Sekarang dunia tahu siapa dia. Pangeran Ilahi berumur 33 tahun yang kalian bunuh 2000 tahun yang lalu. Wadahnya itu di Aditya Nugrahanto. Bukankah dia mati umur 33 tahun? Dia keluar di umur 33 tahun pula. Di dalam dimensi yang berbeda. Di dalam dimensi zaman now. Dia mati 2000 tahun yang lalu. Dia hidup menyamar jadi Ahasveros. Dia hidup menyamar juga melalui manusia jadi Yakub. Di dalam Alkitab itu Yakub itu siapa? Dia. Menjadi manusia walaupun apa tokoh Yakub itu? Kalian tidak tahu istrinya siapa? Lea dan Rahel, bukan? 2. Lea itu siapa? Rahel itu siapa? Rohnya siapa Rahel? Rohnya mempelai. Maria itu siapa? Itu tokoh-tokoh Alkitab dijalani setiap zaman. Ada mereka hidup. Itu satu roh. Di akhir zaman now, roh itu disempurnakan. Sehingga layaklah roh itu menjadi mempelai. Mempelai Kristus. Itu di setiap zaman harus hidup dan diproses. Seperti itu. Bapak Ibu paham dunia roh? Setiap zaman hidup dan diproses. Ya. Dialah roh yang mencintai, roh yang hidup. Ya. Dan mempelai ini rohnya di posisi 2. Di posisi 2. Adam yang pertama, Hawa, siapa itu? Ingat posisinya selalu 2. Ratu Esther siapa itu menyamar dalam kehidupan ini? Rahel itu siapa? Dia menyamar dalam perjanjian baru, terjadi kesempurnaan, mempelai menjadi roh Maria. Seperti itu. Di dalam zaman sekarang sempurna rohnya menjadi yang sedang berbicara ini. Mempelai Faye, sempurna, lulus ujian sebagai manusia terekselen dengan penderitaan yang luar biasa. Karena dunia tidak bisa menerima roh kami.